Boba Bola Banget. Salam olahraga para noise. Selamat datang kembali di Boba Bola Banget. Selamat datang di podcast yang satu ngerti bola, yang satu ngikutin. Lu yang ngerti dong. Gue yang ngerti, gue juga yang ngikutin. Nggak, tapi kan kita emang bagi tugas, Pip. Apa? Jadi maksudnya kalau untuk apa ya, PR-in keluar lah. Untuk promosi emang lu. Oh. Karena kalau gue susah. Kenapa ya? Karena kalau lu upload kan paling yang like 100, 200. Kayak mending gak usah gitu kan. Jadi masih banyak kan, gue punya akun alter Mama Apip banyak di lu. Akun Mama Apip, akun alter kayak lebih bagus. Enggak, itu emang salah Instagram. Maksud gue algoritma, lu kalau di bawah-bawah foto gue itu masih ada kena 700. Ada 900, iya, 1000. Kenapa sekarang nih 200, 100 gue juga enggak tahu. Iya, makin kemarin Instagram makin sadar kayak ini siapa sih sebenarnya gitu. Perlu gak sih kita naikin gitu. Oh, ngaruh ya. Keuntungan buat Instagram apa sih naikin dia? Oh. Jadi di Explorer nggak muncul tuh. Explorer nggak muncul. Gila. Tapi gara-gara lu punya banyak apa ya, viewers, banyak engagement juga, akhirnya serangan juga datang. Serangan datang, maksudnya kita nggak bisa maksa semua orang buat suka kan sama kita kan. Iya. Dan nggak bisa semasa semua orang untuk ngerti. Kebetulan kalau gue emang semua orang di dunia ini nggak suka. Tapi itu brandingan lo emang kan. Maksud lu emang mencari masalah, mencari debat. Enggak juga sih, maksud gue ya gue pengen aja gitu ngerosting. Cuman kan orang nggak ngerosting klub favorit ya. Nggak semua orang terima. Walaupun kadang yang gue omongin kan bener. Dan lu fair. Maksud lu ngatain MU. Betul. Lu ngatain Madrid, tapi Barca lu hina juga gitu loh. Iya, tapi udah mulai enggak gue hina lagi, Bang. Udah mulai enggak fair. Emang makanya orang sebel. Emang dia ngapain sih? Siapanya? Maksudnya DM. Iya, waktu itu kan konten gue di Instagram bahas MU tuh tentang ngapain sih lu marah-marah. Maksudnya lu marah-marah nggak bikin dunia ini berubah gitu kan. Kalau MU kalah lu marah-marah, nggak bakal didengar sama presiden MU. Pogba tetap tengil di lapangan. Lu marah-marah, Maguire tetap tolol dan nggak bakal ngelepas ban kapten kalau disadar dia goblok gitu kan. Nggak juga gitu, gue bilang kayak gitu. Dan ternyata masih banyak yang komen-komen. Ada anak kecil nih, ini anak kecil nih. Nih anak kecil, nama akunnya apa ya? Enggak, lu tau kecil dari mana? Lu lihat foto? Enggak, ini karena dia dongok nih chat. Gimana? Emang bisa dari situ? Iya, enggak, dia harusnya bisa enggak ngaku kalau dia bocil kan. harusnya nih chatnya nih. Pertama dibilang nih, bacot lu gitu kan. Dia bisa lihat nih yang di YouTube nih, bacot lu. Masih normal. Orang bisa ngelakuin. Lu bela klub apa sih? Kata dia kan. Gue bilang, gue MU, gue ledekin. Ah, yang betul, kata dia. Iya, gue MU sampai mati, gue gituin kan ya. Di sini doang lu ngomong MU. Emangnya kenapa? Gue tanya. Perasaan lu gimana sih kalau MU gue hina? Karbitan lu mah gitu kan. Gue tanya, umur lu berapa? Masih bocil. Nah, ngaku goblok. Dia bilang. Dia ngaku berapa? Terus gue tanya, lu nangis ya kalau MU dihina? Kok tahu, Bang? Kok gitu? Kan terus akhirnya gitu. Percuma lu nangis, MU nggak kenapa-kenapa gitu kan. Emang lu nggak pernah kalau klub yang lu dukung kalah lu nggak nangis? Gue mah nggak pernah gitu kan. Oh, gue kasih tahu tuh, lu marah-marah nggak bakal bisa ngubah MU, lu marah-marah nggak bakal bisa ngubah apapun. Oh gitu, Bang ya. Iya, akhirnya gue baru sadar. Bang, izin follow ya. BTW fallback. Kalau boleh fallback, gue bales. Enggak titik lagi. Nggak dibalas lagi. Malu lagi. sih dia langsung. Iya. Karena emang kalau misalnya supporter itu biasanya katanya nih, menurut penelitian, katanya mereka tuh kayak gitu, kayak fanatis banget gara-gara mereka tuh nggak punya sumber kebanggaan lain. Mungkin kurang prestasi, mengalami kekosongan, atau mungkin dia tuh nyerahin semua kebanggaannya, harga diri itu ke timnya. Jadi taruh di situ gitu. Maksudnya bapaknya juga nganggur kan, nggak bisa dibanggain bapaknya. Mungkin. Jadi kayak di tongkrongan apa nih? Kayak kerjaan belum ada. Betul. Pacar tidak punya. Uang tidak punya. Apa ya? Di Tim kelas, jagoan gue menang. Nah, kayak gitu. Oh, secara psikologis sih gitu ya. Iya, dan mereka tuh biasanya berkelompok kan. Maksudnya banyak itu supporter makanya anarki gitu, vandal gitu, gara-gara ada namanya psikologi massa. Jadi katanya dia tuh orang tuh nggak bakal jadi ganas kalau nggak di lingkungan yang ganas, nggak rame-rame gitu loh. Iya. Jadi ahli kesehatan juga bilang katanya di tubuh manusia ada namanya otak primitif lah, quote gitu. Jadi dia tuh lebih reaktif kalau misalnya ada di kerumunan. Jadi kayak gampang ngepancing gitu loh, Pip. Itu gitu. dari siapa datanya tuh?
dari ahli kesehatan. Kayaknya ini deh nggak terlalu valid gitu. Karena yang kayak gitu-gitu mah kayaknya nggak punya otak. Nggak perlu ada otak kecil, otak bukan gede. otak nggak berkembang, emang nggak punya. Nggak punya otak, bisa disaring. Mungkin emang ini ya ketinggalan ya pas Ya penciptaan Allah. manusia Ya ketinggalan taruh. Aduh ketinggalan lagi nggak bisa dimasukin lagi tengkorak. Kosong. Gimana? Gitu dan kalau bahasa ininya ya bahasa kedokterannya katanya di otak manusia tuh ada neokorteksnya. Jadi yang bikin orang tuh ngambil keputusan, kreatif gitu. Nah kebanyakan kalau kita masih kecil itunya belum berkembang Pip. Punya saham gitu kan di MU lu punya saham. Kan selembar aja lah, selembar saham. Iya, huruf M-nya lu yang bikin misalkan lu Manchester United M-nya lu yang bikin. Iya benar. Ada hak mau marah-marah. Atau lu inilah beli merchandise asli gitu. Membantu ekonomi kan misalnya lu paketin nih beli di eBay atau di website resmi. Ngerti nggak caranya? Makanya, paling yang marah-marah gitu yang beli jersey di 35.000 tahu lu di bazar pakai tongkat nih 35.000. Yang buka-buka pinggir jalan. Iya, ada jahitannya satu yang muncul nih. Ditarik hilang semua bajunya. Hilang semua. Kalau disetrika sponsornya hilang. Nah, baju gue tuh. Tapi emang banyak sih Pip, maksudnya emang kayak masuk kelakuan fans yang sembarangan lah gitu maksud gua, ya kan? Kayak yang lo cerita ke gue itu Pip. Yang mana? Yang Escobar. Escobar. Itu gue inget tuh. Padahal gue baru 1 tahun tuh 94. Tapi tahu banget. Tapi gue tahu banget. Jadi waktu itu ada ini kalau masalah fans yang entah brutal atau kelakuan aneh fans di luar lapangan ya. Di luar lapangan. Nah, waktu Piala Dunia 94 itu ada back Kolombia namanya Escobar. Ya kan bukan Pablo Emiliano, bukan. Escobar apa sih namanya? Andres Escobar. Nah, ya Andres Escobar waktu penyisihan grup waktu itu Kolombia lagi bagus-bagus aja, sampai menang 5-0 lawan Argentina tuh. Bahkan kapten tim. Nah, dia kapten tim juga. Nah, ketika udah mau penyisihan pertandingan penting lawan Amerika yang kebetulan waktu itu tuan rumah. Lancar banget gue ngomong. Baca banget nih ya. Enggak. Udah memahami. Ketika waktu lawan Amerika itu ada crossing dari pemain Amerika, dia mau halau malah bunuh diri. Nah, kebetulan dia bunuh diri, Kolombia di situ kalah. Akhirnya Kolombia nggak lolos. Akhirnya Kolombia berubah jadi ini elektronik. Lu kagak tahu lagi anjing jadi kecil ketawanya. Ada kredit elektronik. Kolombia. Udah skip. Yang di Electronic City kan? Tahu. Kolombia itu. Ya akhirnya kalah kan. Akhirnya kalah. Beredar kabar katanya, beredar kabar si Escobar itu pada malam-malam sekitar jam 3. Sampai tahu jamnya lu ya? Tahu gua. Gua ada ini teman gua ada kartel Kolombia narkoba. Nah, itu beredar kabar ada orang yang membunuh dia sekitar jam 3, Jer. Jam 3 pagi dia si Escobar dibunuh sama dari kartel gitu, dari kelompok narkoba. Nah, mafia yang waktu itu kebetulan dia taruhan terus kalah. Bingung dia cara ngelampiasannya, udah deh bunuh aja deh sebagai tanda kekesalan. Ya gitu, akhirnya dibunuh jam 3 tuh. Nah, cuman proses pembunuhnya gue nggak tahu bisa dilanjutin. TikTok ini namanya, mantap. Iya, jadi ini waktu benar Kak Sasi Apip. Bagus, kaget. Gue udah nyimak loh. Delivery gue bagus ya. Cara menyampaikan sampai orang nyimak tuh. Gue kan ini nunggu mana nih buat gue nih. Taunya nggak ngerti. Gue pikir punchline nih buat gue. Jadi gitu. Jadi waktu dia mau dibunuh gitu sama namanya Humberto Castro. Namanya udah ini banget mafia banget. Dia ketemu di bar gitu kan, berantem gitu. Terus dia bilang, "Thanks for the own goal, hijau puta." Anak pelacur. Lu sering kan puta-puta gitu sering kan? Iya, walaupun gak ngerti artinya ya. Gue kira puta-puta bagus gitu. Ternyata anak pelacur. Jadi gitu, terus abis itu dia ditembak kalau nggak salah tuh 12 kali kalau pokoknya ditembak gitu di Buset, emang di yang pertama kedua ditolak sampai 12 kali. Sampai 12 kali. Iya, maksudnya akhirnya jarak dekat. Kok bisa ketahuan sih sampai 12 kali? Ya kan ada lubangnya bolong badannya. Ada suara juga. Maksudnya? Enggak ada suara dor-dornya juga. Ada, nah tapi pas dia dor-dor, dia itu kan bar kan, rame kan. Tapi kan kalau pistol ketahuan dong. Akhirnya dia kayak komentator Amerika Latin gitu. Katanya dia teriak-teriak gol-gol gitu. Gol gitu. Untuk nutupin suara tembak. Nutupin katanya. Jadi kayak orang kenapa nih? Jadi kok nih orang teriak-teriak, bukan kenapa nih orang nembak gitu. Akhirnya nggak lama polisi gitu udah ketahuan emang maksudnya mafia-mafia di Kolombia tuh nggak kami ngelakuin ya udah.
ketangkep Iya, ya udah takut gitu. dia. Hukuman 43 tahun penjara. Akhirnya entah kenapa 26 tiba-tiba 11 tahun bebas, Pip. Iya, katanya ini kan gara-gara kelakuan baik. Terus keluarganya Escobar protes, maksudnya ini layak dihukum mati aja orangnya iya. gitu. Tapi nggak diterima. Ya 11 tahun bebas. Ih, Mafia gimana? Udah mah gitu ini yang gue baca tuh berita dia dikeluarin 11 tahun gara-gara berkelakuan baik gitu. Jadi selama di penjara dia bantuin orang tua. Nyumbang yatim piatu. Mencuci jemuran. Iya, jadi gitu aja. Cuman emang serem sih gembong-gembong narkoba di Kolombia agak susah. Bahkan si Escobar aja, Pablo Emiliano Escobar pernah datengin Maradona loh ke rumahnya ya, main bola bareng di situ. Tapi emang Amerika Latin gitu kan. Agak ada sulit lah gitu mafia-mafia. Itu yang nggak pantas ditiru ya, karena saat itu lagi merayakan apa sih Piala Dunia lagi bagus-bagusnya gitu, sepak bola lagi hype-hype juga, ada si Valderrama ya, siapa? Valderrama. Valderrama kayak gitu-gitu, tapi dilukai dengan kejadian itu gitu. Jadi janganlah tembak menembak gitu kan. Tapi ada juga yang teror, Pip. Nah, teror dia Chelsea Barcelona pasti mungkin tahu juga buat fans Chelsea, apalagi lu fans Barca juga kan. 2009 ini Henning of Rebo. Itu sebenarnya gue jujur ya, gue kan itu sempat dukung Barca kan. Sebelum akhirnya gue salah pilih gitu. Malah pindahnya ke yang goblok lebih gitu. lebih salah lagi. Iya, ke Arsenal gitu. Jadi waktu itu gue masih dua kan, Barca Arsenal gitu. Nah, terus si of Rebo itu kan sempat gol dulu kalau nggak salah Essien apa Bobby Mikel Essien golin. Akhirnya dibalas ini. Nah, butuh away goal. Nah, itu parah kan kejadiannya, kayak Eto'o Pique handsball. Terus malah udah Drogba dijatuhin kan. Bidal nggak penalti gitu. Terus ya pas kelar juga yang Drogba sama Balak gini kan. No. Gitu teriak-teriak. Iya. Akhirnya diancam pembunuhan sama supporter. Si wasitnya itu. Iya. Of Rebo. Lu nonton kan waktu itu? Nonton gue waktu itu, yang sampai Drogba, Balak juga, Michael Balak, ada Anelka waktu itu, gue masih ingat Anelka. Terus diancam, diteror sampai sekarang kan. Iya, Instagramnya penuh tuh kayak gitu. Bacot kau. Bangsat kau. Itu campur tuh ya. Ya ada juga ini, Pip, yang lebih parah ya. Maksudnya kalau teror memang langsung ke orangnya mungkin masih masuk akal gitu. Tapi ini tuh terornya salah alamat. Jadi waktu itu Inter lawan Napoli, ya kan? Terus Napoli menang 3-0. Terus wasitnya namanya Gianluca Rocci, dia tuh nggak bener lah. Pokoknya ada yang harusnya penalti jadi enggak kayak gitu. Nah, terus akhirnya diteror sama supporter nih. Iya. Ternyata terornya sampai ke seseorang pengangguran. Iya. Namanya Gianluca Rocci juga sama gitu kan. Dia nganggur, terus dia dapat ancaman kematian. Ancaman kematian, terus akhirnya kan dia, kenapa jadi gue nih? Ini samanya sama nama doang apa yang mirip-mirip mukanya? Sama nama. Sama nama. Kan kalau telepon kan nggak lihat muka dong. Maksudnya kayak mungkin dia ngecek mana nih nomornya Gianluca Rocci gitu. Langsung ke track, mungkin dia nyari di Yellow Pages kali ya. Gue nggak tahu kan. Akhirnya nemu. Iya kan. Ya mungkin C-nya satu, yang satu pakai H kali, nggak tahu kan. Nyari teror. Ya mungkin maksudnya sebenarnya bukannya soal terornya sih. Gue lebih kasihan kayak harapan yang dihancurkan. Enggak, gue lebih mengeritik beritanya, kenapa di garis besarkan dia seorang pengangguran. Ya bilang aja seorang tidak bersalah. Iya bisa kan. Nah, gue lebih kasihan gini, Pip. Maksudnya kan kalau misalnya lo diteror gitu, itu udah hal buruk. Tapi lebih buruk menghancurkan harapan. Dia nerima telepon dikira ada kerjaan. Sebelumnya kan dia udah ngirimin ke Lina Job Street. Ngirimin tiap hari kerjaan gue ngirimin ke Lina Job Street. Cuma nonton bola nganggur, kadang judi bola. Dapat telepon seneng dong. Halo, Pak. Sebelum baru bunyi kan, Mama, kayaknya kerja nih, Ma. Mama siapin tumpeng ya. Mama, kita ke luar negeri. Tiba-tiba suara dia, halo. Kamu akan mati. Biasanya gitu kan, cuma gitu doang. Biasa ngancam bunuh gimana paling? Keluarga kamu akan saya incar. Saya tahu keluarga kamu, saya tahu alamat kamu di mana. Iya Pak, memang betul alamat yang saya apply itu alamatnya. Dia masih tetap. Jangan bercanda. Iya. Enggak Pak, serius Pak. Ikan saya apply ini jurusan ini kan IT, saya bagian IT gitu kan. Jangan bercanda kamu. Emang kenapa Pak? Mulai nanya tuh dia tuh. Kamu akan mati sekeluarga. Ya nggak tahu, dia pokoknya langsung gitu-gitu doang. Iya. Terus bilangin kan. Saya kalau bingung dialog kagak dipikirin dulu. Harus meeting dulu ya.
Harus meeting ya. pokoknya gitu. Ini kita masuk, kita juga ya, kita manusia juga lah. Iya, Kadang kita miss takut juga lah kayak teror. gini. Iya, Lu iya, jangan iya. expect pasti ada punchline nih. Mas jangan terlalu expect. penting Lu informasi. males nggak kalau misalnya Apip komedian nih, pasti lucu nih. Nggak gitu caranya, nggak Bener, gitu. nggak gitu. Coba Kayak lu sekarang kasih tahu follower lu. informatif nih kan. Wah, Iya. bagi info dong gitu. Nah, maksudnya kita kadang ada missnya lah. maksudnya jangan terlalu Kayak jok expect. seperti tadi kan nggak ada ini briefing. Susah. Nggak nemu. Susah. Emang dadakan kan? Tapi dia gitu. Jadi pokoknya ini dia pengangguran. Akhirnya dia mendapatkan teror gitu. Akhirnya dia interview kan sama TV-TV. Oh, jadi terkenal. Ya. Di interview terus sama koran diwawancara juga, Pip. Namanya El Tireno. Kayak koran lokal lah. Iya. Koran di daerah dia gitu. Di sini lampu merah deh. Pos kota mungkin. pos kota. Masih pos kota lah levelnya. Terus kayak dia ditanya, terus dia bilang ini bukan yang pertama kali terjadi. Ush. Makanya saya merhatiin banget kalau wasit itu mimpin gitu. Jadi kalau dia lagi ngaco, saya siap-siap dapat ancaman gitu. Jadi udah berkali-kali. Bahkan katanya dia punya admin. Nih yang ini ada teror nih. Iya, iya, iya. Iya, halo jadi admin. Udah Bukan, tahu. cuman ngomong bukan doang ujung-ujungnya. Iya, Kamu ini ya mimpinnya gimana sih? Bukan, salah sambung. Oh, udah. Atau adminnya anaknya. gitu. Biasa kalau ini penjahat sama anak gimana? Lu kan pasti. Kok lu nanya seakan-akan gue pernah neror orang? Ya siapa tahu temen lu Pernah pernah neror cerita. orang. Misalnya temen lu pernah cerita. Mungkin. Kagak, paling ini kalau gue pernah diteror ketika ini temen gue pinjaman online ngasih nomor gue sebagai jaminan. Itu orangnya nelpon ke gue gitu kan. Nah, lu tinggal di mana? Lu teman ini kan, bilangin tuh punya utang lu, gue bunuh lu, gue bacok lu gitu. Terus lu bilang, Ayo. malah ada alasan berantem ya. Emang pengen. Itu dia. Dan kalau misalnya ternyata PSBB ya, Parosai Boba ini ada tentang ini supporter yang ngaco gitu, yang atau bahkan anarkis. dianya mengakui gitu. Nah. Gue sempet nih bang kayak tolol nggak punya otak gini. Iya. Tapi boleh diceritakan. Gue pernah bang pas bocil tolol, pas tua goblok. Misalnya pinsap dia. Misalnya. Terus ya boleh. Enggak, kok goblok banget dah. Maksudnya dia udah tua posisinya berarti sekarang Udah kan. tua. Gue pernah pas kecil tolol, pas gede goblok. Berubah anjing, berubah gitu. Ya bisa. Jadi boleh lah. Atau ini maksudnya kalau ada ternyata supporter dia tahu nih cerita lain yang supporternya anarkis atau vandal Ya. atau mengancam, itu di luar lapangan boleh ditulis di kolom Boleh komen. dibikin podcast sendiri aja. Kepanjangan. Iya, bener. Sama ini kita mungkin akan ada hari kita bikin kuis lagi lah. Yoi. Kita ngobrol-ngobrol tebak-tebakan lagi lah di Telegram. Di Telegram. Iya, gitu. Karena sebenarnya masuk gini, kita harus konfirmasi dulu kalau kita sebenarnya baca ya, Pip, Kita ya? baca karena itu keluarga kedua gue sih. Hai. Keluarga ke-22. Jadi kita pasti baca lah. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi, main kuis-kuis lagi. Yoi. Dah, ya. Sampai segini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Boba. Bola banget. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.